Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Sebanyak 41 juta warga Amerika usia muda yang berusia antara 18 sampai 27 tahun atau Gen Z telah memenuhi syarat usia untuk memilih. Para analis mengatakan bahwa suara mereka sangat berpengaruh dalam Pilpres. Sepengarukah Gen Z pada pemilihan presiden di Amerika? Berikut laporan selengkapnya dari VOA. Sebanyak 41 juta warga Amerika usia muda antara 18 sampai 27 tahun alias Gen Z akan memenuhi syarat usia untuk memilih pada November ini. Para analis mengatakan suara mereka bisa berpengaruh dalam Pilpres, bukan karena usia mereka, tetapi karena jati diri mereka. Memang seperti apa sih pemilih generasi muda Amerika? Menurut analis Brookings Institution, populasi yang lebih muda akan jauh lebih beragam secara rasial dibandingkan dengan populasi baby boomer yang lebih tua. Sehingga tentunya mereka juga punya latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang beragam. Selain itu, generasi muda ini telah terbukti lebih aktif secara politik dibanding generasi-generasi sebelumnya saat seusia mereka. Pakar mengatakan dalam beberapa pemilu terakhir jumlah pemilih muda meningkat tajam. Padahal sejarahnya pemilih muda di AS yang menggunakan hak pilihnya angkanya lebih rendah daripada pemilih yang lebih tua. Sementara saat pemilu paruh waktu untuk memilih anggota Senat dan DPR, saat kursi presiden tidak diperebutkan, kaum muda saat ini juga lebih aktif daripada generasi sebelumnya. Pemilu paruh waktu 2022 adalah pemilu paruh waktu pertama di mana Gen Z mencakup seluruh rentang usia 18 sampai 24 tahun. Lebih dari 28% dari mereka menyoblos tahun itu. Angka partisipasi itu lebih tinggi daripada generasi milenial, Gen X, dan baby boomer saat mereka berusia sama. Nah, tadi sudah membahas soal profil pemilih Gen Z yang lebih beragam dan keaktifan mereka secara politik yang lebih tinggi. Sekarang, isu-isu apa saja sih yang mereka pedulikan? Pemilih muda Gen Z di AS peduli akan isu-isu yang berdampak langsung pada mereka, seperti isu penembakan sekolah dan isu-isu seputar ekonomi. Pakar bilang generasi muda ini sadar akan kekuatan mereka dan ingin membuat perubahan dan mewujudkannya lewat kotak suara maupun di luar kotak suara. Kalau digali lebih dalam lagi berdasarkan pemilu paruh waktu untuk memilih anggota Kongres pada 2022 lalu, kaum muda lebih banyak yang memilih kandidat Demokrat daripada Republik. Serta kaum muda perempuan lebih banyak yang memilih kandidat Demokrat daripada kaum muda laki-laki. Menurut pakar dari Brookings Institution, jika Kamala Harris berhasil meyakinkan mereka untuk memilih, kemungkinan besar ia akan mendapatkan lebih banyak suara daripada Biden. Pakar juga menilai, tanpa suara kaum muda, Partai Republik bisa menang besar pada pemilu paruh waktu lalu. Nah, untuk Pilpres 2024 ini, polling terbaru menunjukkan bahwa Wakil Presiden Kamala Harris lebih unggul daripada mantan Presiden Donald Trump di antara kelompok pemilih yang paling muda. Pemirsa, tingginya inflasi dan berbagai perkembangan lain memukul pemasukan toko obat, mulai apotik independen hingga toko jaringan farmasi besar. Perkembangan ini memaksa penutupan ratusan toko yang dikhawatirkan memutus akses banyak komunitas kurang terlayani terhadap obat resep dan tanpa resep dokter. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Jaringan toko obat Walgreens baru-baru ini mengumumkan penutupan 1.200 toko apoteknya dalam 3 tahun ke depan. Unfortunately, drugstores have increasingly become destinations for nothing because a lot of the things that we used to use them for, convenience top-up purchases for general merchandise, a few beauty things here and there for prescriptions, you can now do those things online or at many other retailers like dollar stores which have expanded into the territory of drugstores. Tak hanya Walgreens, jaringan toko farmasi serupa juga kesulitan mempertahankan profitabilitas. Sebelumnya jaringan CVS menutup 900 tokonya, lalu Rite Aid baru menyelesaikan restrukturisasi setelah mengajukan Pine Leaf dan menutup 500 toko. For many years, sales have been in decline and margins have been under pressure. So the business of running an actual drugstore has become much more difficult financially. Toko farmasi juga melaporkan peningkatan pencurian sejak pandemi COVID, sehingga banyak produknya harus disegel di balik kaca.
current opinion amongst customers about the pharmaceutical drugstore sector is just one is it's difficult to shop, locked up items, out of stocked items, understaffed stores, and then secondly, just the prices are high. Harga makanan dan produk non-obat di toko seperti ini biasanya cenderung lebih tinggi dibandingkan harga di supermarket. Tapi menurut analis, bukan hanya jaringan farmasi yang rugi bila apoteknya ditutup. One of the things that's also going to be a consideration with fewer stores is, are we going to get ourselves into a situation where we have, for lack of a better word, pharmacy deserts, where there's, sort of geographic regions in the U.S. when they don't have ready access to a local pharmacy. Yang lebih dikenal luas adalah gurun makanan, wilayah dengan akses minim terhadap supermarket atau penjual makanan segar. Temuan kantor berita The Associated Press menunjukkan seperti halnya gurun makanan, gurun farmasi di Amerika cenderung terjadi di daerah dengan penduduk mayoritas kulit hitam atau keturunan Hispanik. If you don't have access to the pharmacy, right, what's gonna happen? Emergency visit gonna go up. People gonna go to urgent care. Sometimes all they need is some over-the-counter medicine and they will get better. But if you don't have that access, Tak hanya jaringan apotek besar yang tertekan, apotek independen juga belakangan kesulitan, antara lain karena bagi hasil dengan produsen obat dan asuransi kesehatan kurang menguntungkan. Raksasa-raksasa retail Amerika Serikat kini juga menyediakan jasa farmasi dan penembusan obat, termasuk Walmart, Costco, dan juga raksasa retail online Amazon. Dan perusahaan-perusahaan lebih besar ini lebih kuat untuk menyerap kerugian bila imbal hasil dengan asuransi dan produsen obat memang tidak semenguntungkan dulu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, dalam peringatan Hari Santri Nasional 2024, Polresta Sidoarjo bersama pengasuh dan santri Pondok Pesantren Manbaul kampanye tertib berlalu lintas. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.